Hari ini kita akan lanjutkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi dalam segala hal. Karena hidup kita ini bukan berbicara tentang berkat melulu sebenarnya. Masalah, jalan keluar, breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, banyakkan kita ini fokusnya kepada persoalan dan masalah kita. Sakit penyakit kita, kekurangan kita, kelemahan kita, pingin diberkati, pingin hidup enak dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau kita fokus hanya di area situ terus. Tuhan tuh mau bicara lebih dalam lagi. Tuhan mau singkapkan segala sesuatu itu lebih dalam lagi. Tuhan mau kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Tuhan mau kita berjalan dalam kehendaknya, dalam pusat kehendaknya. Seperti yang Dia mau, seperti yang Dia inginkan. Sehingga hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain. Tapi kita seringkali dibelokkan dengan situasi dan keadaan. Dan harusnya keadaan dan situasi tidak pernah bisa mempengaruhi kita. Apapun juga yang terjadi dalam diri kita ini gak bisa mempengaruhi hidup kita. Tapi pada prakteknya, hidup kita seringkali dipengaruhi oleh situasi, keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita jalannya tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita berbelok. Bapak Ibu, kalau kita ini berjalan tidak dalam ketepatan ilahi, ujungnya apa? Kita nggak menggenapi loh rencana Tuhan. Banyak hal yang trouble nanti yang kita alami. Banyak hal yang ngawur yang kita jalanin. Dan ujungnya kita nggak akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kita belajar memang setiap hari harus berjalan dalam ketepatan ilahi, ketepatan Tuhan. Makanya kita perlu belajar menganalisis hati Tuhan. Kekristenan bukannya sekedar pusing mikirin persoalan masalah suami yang kabur, bisnis yang bangkrut, mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kekristenan yang sejati itu berjalan dalam ketepatan ilahi, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Nah, Tuhan mau kita ini berjalan sesuai yang Dia inginkan. Dan ketika Tuhan dapatin kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti yang Dia mau, ngikutin kehendaknya, ngikutin kemauannya, Tuhan akan singkapkan perkara ilahi yang besar sekali. Hari ini harusnya kita semakin peka mengalami itu. Harusnya semakin hari semakin kenal Tuhan, kekristenan kita umurnya semakin bertambah, harusnya semakin ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya ini baru sakit perut selama 24 jam. Kemarin jam sekian ini saya sakit perut, dan ternyata baru beberapa jam lalu sakit perut saya itu sembuh. Karena sebenarnya apa yang saya alami ini karena sebenarnya kesalahan saya. Saya nggak ngikutin petunjuk dokter dengan tepat. Saya beberapa hari kemarin kurang minum, dan akhirnya ketika saya banyak minum obat, perut saya, lambung saya sakit dan pedih sekali. Benar-benar pedih selama 24 jam menahan rasa sakit. Benar-benar sakit. Dan itu karena kesalahan dan kegagalan, karena saya tidak ngikutin petunjuk dokter dengan tepat. Sama dengan hidup kita kan. Kalau kita nggak ngikutin petunjuknya Tuhan, kehendaknya Tuhan, kita akan ketemu problem. Dan akhirnya apa? Kita yang tanggung sendiri. Coba kita selidikin dari kehidupan kita ini, kegagalan kita, kesalahan kita, kehancuran kita, problem yang kita alami. Gara-gara apa sebenarnya? Karena kita jalan mau kita sendiri, bukan ngikutin kehendak Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri, kita jalan seenak perut kita sendiri, memutuskan segala sesuatunya tanpa melibatkan Tuhan. Ujungnya trouble. Tuhan tuh punya hal yang harusnya kita mengerti. Ada petunjuknya, ada firman-Nya yang harusnya menjadi guide, yang menuntun hidup kita, membawa kita tambah hari tambah ngalami peninggian, ngalami promosi, ngalami ketepatan ilahi. Tapi kadang karena dableknya kita, ngeyelnya kita, karena kita masih pakai tubuh daging yang perlu dimatikan terus setiap hari, makanya saya selalu ngomongkan pikul salib sangkal diri mati daging. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya kita bisa jalan seperti yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan inginkan. Tidak jalan semau kita sendiri. Tapi kebanyakan kita kan jalan maunya kita sendiri. Kita pilih jalan enak. Kita nggak ngikutin ritme dan cara kerja Tuhan. Coba kita akan lihat ya di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 18-22. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dengan siapa? Ini dengan Nuh. Tuhan ngomong dengan Nuh. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama
dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina. Ini perintah Tuhannya tepat seperti ini. Dan segala jenis burung dan segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Perhatikan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh ini memiliki roh yang takut akan Tuhan, nurut pada pusat kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Ya, dia diselamatkan bersama keluarganya dan menantunya. Kita harusnya tambah hari jadi orang Kristen, tambah ngerti kebenaran, tambah bertumbuh ke arah Kristus, tambah hidup kita ini jalan dalam kesucian, jalan dalam kekudusan, tambah hidup benar dan tambah diubahkan. Saya tidak habis pikir kalau udah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi pola pikirnya persis seperti orang dunia, kelakuannya seperti orang dunia, tindakannya seperti orang dunia. Tidak ada perubahan. Jadi selama ini apa yang didengarkan di gereja itu apa? Apakah hanya sekedar cukup datang ibadah, fisiknya datang ibadah, tapi praktek hidupnya tidak menghidupin kebenaran firman Tuhan? Kalau sudah seperti itu kan tidak ada gunanya sama sekali. KTP Kristen kita itu nggak menyelamatkan. Agama Kristen kita itu nggak menyelamatkan. Tapi kalau kita nih kenal Tuhan, ngalami Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita semakin dibawa pada pusat kebenaran. Nah, semakin kita ngikutin kehendak Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, jalan setiap hari, karena Roh Kudus kerjaannya memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Yang jadi masalahnya, kekristenan kita hari ini sudah bergaul dengan Roh Kudus apa belum? Berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus apa belum? Kalau kita mau hidup dipimpin Roh, kita harus pikul salib sanggal diri mati daging, kata kitab Galatia. Kitab Roma juga katakan seperti itu. Kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, kita ini harus mati terhadap diri sendiri loh. Mati terhadap ego, kemauan. Seperti tadi. Kenapa kok saya sakit ya? Saya telepon dokter only di Surabaya. Dok, kok saya sakit, kenapa ya? Saya disuruh dokter ke IGD untuk cek. Tapi saya nggak ke IGD. Saya koreksi diri dulu. Ada masalah apa ini kok? Saya bikin trouble ini. Kok tubuh saya bermasalah ini gara-gara apa ini? Karena pasti ada kesalahan ini. Dan ternyata saya dapatin kemarin benar-benar kencing saya warnanya berubah karena kemarin agak sibuk. Dan saya kurang minum. Biasanya pagi saya udah minum hampir 600 ml lebih. Terus siang bisa minum seliter sampai sore bisa 2 liter. Saya kurang minum karena banyak hal yang saya kerjakan. Dan apa yang terjadi? Trouble di area lambung saya. Nah, saya belajar dari kesalahan ini. Kalau tubuh saya ini trouble, berarti ada kesalahan yang saya perbuat, yang saya lakukan. Dan saya harus perbaikinya. Sama dengan hidup kita ini loh. Kalau kita ini selalu bikin trouble terus, bergaul dengan siapapun trouble, bikin masalah terus, pekerjaan bermasalah, pelayanan bermasalah, hubungan dengan orang bermasalah terus-terusan, coba dikoreksi loh. Berarti jangan-jangan ada yang dilakukan tidak tepat seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginkan. Makanya kalau kita ngadapin masalah, persoalan, himpitan, tekanan, belajar koreksi diri, jangan ngoreksi kesalahan orang lain. Kalau kita berjalan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, apa yang terjadi? Kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Nuh dan keluarganya diselamatkan karena melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia melakukannya tepat. Tidak heran dia mengalami breakthrough dan terobosan dan diselamatkan. Sekarang kita akan lihat lagi. Di Keluaran pasal yang ke-31, mulai ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dan dengan keahlian dan pengertian pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau engkau ingin ngalami sesuatu yang ilahi, engkau harus ngalami kepenuhan roh Allah. Pengalaman dipenuhi dengan roh Allah itu bukan pengalaman tumpang tangan pendeta pertama kali dengan tanda berbahasa lidah. Itu adalah pengalaman hidup setiap hari kita bersama Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga kita nggak dipenuhi dengan cara pandang dunia, pikiran dunia, perbuatan daging, hawa nafsu, dan kenajisan. Kita harus ngalami kepenuhan Allah. Kita harus bergaul dengan roh Allah setiap hari. Minta Tuhan penuhi setiap hari. Dan Bapak Ibu, kalau kita ngalami kepenuhan Allah, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau akan ngalami sesuatu yang ilahi loh. Engkau diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Seperti yang dialami Bezalel. Ini luar biasa sekali. Dia dipenuhi roh Allah dan dipenuhi dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dengan segala macam pekerjaan. Kalau kita ngalami ini saja, kita bekerja dimanapun, pasti diberkatin Tuhan. Kebanyakan dari kita ini, karena nggak punya keahlian, karena kita nggak ngalami kepenuhan roh Allah, kita dipenuhi dengan ego dan hawa nafsu kita sendiri. Tidak heran ketika kita ditempatkan di satu tempat, bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bikin trouble dan bikin masalah. Bergereja selalu bermasalah dengan pendetanya, bermasalah dengan jemaat yang lain. Buka bisnis selalu bermasalah dengan customer. Punya karyawan bermasalah dengan karyawannya. Bermasalah dengan sopir dan pembantunya. Kalau sudah seperti itu, berarti hidupmu tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Dikoreksi, sadar diri. Apalagi kalau kita ini sering melakukan dosa dan pelanggaran. Jatuh terus dalam dosa yang sama. Pikiranmu jelek, pikiranmu buruk, pikiranmu kotor. Coba dikoreksi. Selama ini udah tepat seperti yang Tuhan mau atau belum? Koreksi diri. Kita ini harus ngoreksi diri loh. Tapi kan kita lebih suka ngoreksi orang lain, ngoreksi kelemahan orang lain. Kita suka ngomongin kelemahan orang lain daripada ngomongin kelemahan diri sendiri. Apalagi kalau sudah kelemahan orang lain dan kita tuding, wah itu rasanya, dan dijadikan pembicaraan dengan sahabat atau teman itu kan seperti makanan yang lezat sekali. Padahal itu mencemari manusia rohmu. Kita harus dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dipenuhi dengan roh Allah. Itu harus ngalami keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan roh Allah? Kita malas belajar firman. Kita mau malas nyembah Tuhan, malas bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya udah ngajar banyak tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Cari khotbah saya di YouTube. Saya udah banyak ngajar itu. Bangun kedalaman keintiman dengan Tuhan setiap hari. Itu akan merubah yang di dalam kita. Jadi sebenarnya semua kekacauan-kekacauan yang terjadi ini, semua kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam diri kita ini, karena kita kurang pengertian, kurang pengetahuan, kita kurang hikmat. Kalau sampai hari ini jadi orang Kristen, ngomong rohani hebat, posting perkara rohani hebat, tapi engkau seringkali gagal di dalam pergaulan hidupmu dengan orang dekatmu, suka ribut, suka berantem, suka menghakimi, suka menuduh, apalagi engkau nggak jadi berkat. Meskipun kau sudah terlibat pelayanan gak jadi berkat, patut koreksi diri dan perlu berubah, bertobat. Beda nih dengan Bezalel nih. Dia dipenuhi dengan roh Allah, dipenuhi keahlian, pengertian, pengetahuan, dan segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata yang supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini kan orang punya keahlian, punya kepandaian di atas rata-rata, punya skill. Kalau engkau ingin jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, engkau harus punya skill, kemampuan. Saya udah ngomong ini berkali-kali, saya udah ngajar juga berkali-kali, bahwa Tuhan setiap manusia itu sudah diberikan keahlian. Masing-masing setiap orang berbeda-beda. Gali keahlianmu apa? Jangan punya keahlian gosipin orang, jelekin orang, menghakimin orang. Gali keahlianmu yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sebab kalau engkau kerjakan itu, kau kembangkan itu, dari sana permulaan berkat itu akan melimpah datang dalam hidupmu. Makanya jadi orang Kristen tidak boleh malas.
berpangku tangan, ngarepin persembahan, ngarepin belas kasihan orang. Ini kita belajar dari Bezalel ini dan Aholiab ini. Dia punya keahlian, bayangin ya, membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ini kan punya keahlian khusus ini. Bapak Ibu bisa datang ke tukang las saja. Dia punya keahlian. Makanya dia bisa mengerjakan besi dan bikin pintu dan lain sebagainya karena punya keahlian tukang las itu. Apalagi untuk mengasah batu permata supaya ditata. Apalagi tukang emas itu kan harus teliti sekali, punya keahlian khusus, punya ketepatan yang benar-benar luar biasa, punya detail pekerjaannya luar biasa sekali. Nggak sembarangan, nggak sembrono nih mengasah batu permata ini. Untuk mengukir kayu, apalagi ukiran kayu. Bapak Ibu bisa pergi ke Jepara itu, mereka jago-jago mengukir kayu jati karena punya keahlian skill di sana. Dari punya keahlian itu dia bisa mengukir kayu jati dan dijual, bisa diekspor dan menghasilkan uang dan bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini yang luar biasa sekali. Bapak Ibu ini punya keahlian masing-masing berbeda. Ada yang dipakai Tuhan punya keahlian khusus untuk masak. Kerjakan itu dengan baik, kembangkan skillmu. Jadi pedagang, kerjakan dengan baik. Jadi marketing, jualan, kembangkan strategimu dengan baik. Buka resto mungkin, jadi pemain musik, jadi pekerja, kerjakan dengan baik. Jadi akuntan, jadi pengacara, jadi pegawai-pegawai yang berhasil. Jadi hamba Tuhan yang cakap, hamba Tuhan yang diurapin Tuhan. Kembangkan kapasitas itu dengan baik. Saya pun mengembangkan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, meskipun ya sampai hari ini belum sempurna, belum didapatin seperti yang Tuhan tetapkan. Saya belajar banyak. Sebelum saya dikenal banyak orang dan banyak pelayanan seperti hari ini, dulu sekali di tahun 97, 98, 99 sampai 2000 sampai sekarang pun saya kembangkan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan. Saya doa, saya gali firman, saya renungkan firman, saya perkatakan firman. Saya menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, pingin benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saya pingin jadi hamba Tuhan yang cakap ngajar, cakap ngonselingin orang, dan cakap memberkatin orang tentunya. Saya belajar banyak. Saya koreksi diri saya. Saya belajar dari kekurangan dan kelemahan. Ini beberapa bulan terakhir ini saya seringkali khotbah Bezalel dan Aholiab nih. Karena ini penting sekali. Kalau engkau ingin diberkatin tahun-tahun ke depan dengan semua pekerjaan dan keahlianmu, belajar dari Bezalel dan Aholiab. Mereka punya keahlian khusus yang dikembangkan. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Keahlian yang dimiliki Bezalel dan Aholiab karena diurapin Tuhan, punya hikmat, pengertian, pengetahuan itu, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk membangun perkakas bait Allah. Sama dengan diri kita. Kalau kita ini punya keahlian, kemampuan khusus untuk mengerjakan segala sesuatu dalam diri kita, engkau menjadi orang yang skillful di bidangnya loh. Tuhan bisa pakai engkau, ditempatkan dimanapun engkau bisa jadi berkat loh. Dipertemukan dengan siapapun engkau jadi berkat. Kita lanjutkan lagi ya. Di ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiel bin Ahisamak dari suku Dan. Dengan hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah membuat segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu komunitas. Kalau engkau belum punya komunitas, bergaul dengan komunitas di gerejamu, tentunya komunitas yang baik. Bukan komunitas foya-foya, pesta pora, kemabukan, dan melakukan hal duniawi. Ternyata Bezalel ini tidak sendiri. Tuhan menetapkan Aholiab bin Ahimasak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Harus mereka membuat segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita ini makhluk sosial yang harus berkomunitas, nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Saya ketika sakit selalu dikirim orang-orang secara ilahi, mendukung, mendoakan, memberkati. Bahkan semalam saya sakit, saya didoakan Ibu Truli dari Jerman dalam kondisi sakit parah jam 2, jam 3. Saya nggak bisa tidur semalaman. Didoakan. Karena saya bangun komunitas. Ada teman gembala saya doakan saya. Teman-teman doakan. Dokter perhatikan saya.
Karena saya butuh komunitas. Komunitas-komunitas ini yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan kita untuk membangun manusia rohani kita. Menguatkan, meneguhkan, saling menopang, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Bahkan kita pun terima berkat dari Tuhan pun, itu selalu Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memberkatin kita. Berkat tidak selalu datang dari langit, atau Tuhan kirim duit sekarung. Tuhan tidak pernah kerjakan seperti itu. Tapi Tuhan berkatin kita melalui orang-orang di sekitaran hidup kita. Ketika kita bekerja dengan orang-orang lingkungan hidup kita, kita dikoneksi orang secara ilahi. Divine connection. Saya juga dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Saya selalu minta divine connection, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi dalam kehidupan kita. Untuk membangun, mendoakan, menopang, meneguhkan semua yang saya kerjakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pun juga sama. Besaliel pun juga ternyata tidak sendiri. Dikirim Tuhan, namanya Aholiab. Tuhan berikan keahlian yang luar biasa kepada Aholiab ini. Kenapa kok orang-orang ini dipilih? Karena dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan ya di ayat yang ke-7. Kemah pertemuan, tabut atau hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabot kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan. Ini kan dikerjakan secara detail ini. Tepat seperti yang Tuhan mau. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, pakaian kudus kepunyaan imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Perhatikan ayat 11. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuatnya. Powerful nggak ini? Luar biasa nggak ini? Dia mengerjakannya tepat seperti yang Tuhan mau. Ini yang luar biasa sekali. Bapak Ibu nanti baca juga di Keluaran 35, Keluaran 36 masih membahas tentang Besaliel dan Aholiab. Mereka punya kepandaian tertentu. Coba perhatikan ya. Di Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang ke-34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan, seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan berwarna-warni, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimisi, kain lenan halus, dan lenan halus, pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan, perancang segala sesuatu. Luar biasa sekali. Di Keluaran 36 ayat pertamanya, perhatikan baik-baik. Demikianlah harus bekerja Besaliel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia telah melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Diikutin tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Powerful nggak? Ini baru jadi orang yang berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan berjalan semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, dan ujungnya malah ditolak Tuhan. Kita meski berjalan menjadi orang yang ngikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan bertindak semperampangan dan sembrono. Bapak Ibu dalam bekerja pun, dalam pelayanan pun, dalam melakukan hal apapun, kan juga harus bekerja dengan tepat. Tidak bisa sembarangan dan sembrono. Perhatikan ini. Ada raja, lagi namanya Usia, itu awalnya itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Tetapi dia akhirnya tinggi hati dan sombong. Seperti yang dia alami oleh Saul. Dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, tidak tepat seperti ketepatan Tuhan. Ujungnya dia ditolak menjadi raja Israel dan akhirnya mati bunuh diri, mengerikan sekali. Kalau kita nggak tepat melakukan segala itu seperti yang Tuhan mau, ujungnya kita berurusan dengan Tuhan. Coba kita akan lihat ya.
Di 2 Tawarik pasal yang ke-26, mulai ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, siapa nih yang menjadi kuat? Uzia. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Seringkali kalau orang udah kuat, banyak duit, punya kuasa, punya pengaruh, bertindak semaunya sendiri. Kita nggak bisa. Sekalipun kita diurapin Tuhan, kita diberkatin Tuhan, justru kita harus rendah hati, berjalan dalam ketepatan nilai. Ia berubah setia kepada Tuhan. Nggak setia kan? Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasukin bait Allah untuk membakar ukupan atas mezbah membakar ukupan. Harusnya yang membakar ukupan itu adalah imam, bukan raja. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ini Azaria ini imam yang tegas. Ketika melihat rajanya bikin salah, apa yang terjadi? Mereka berdiri di depan Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ketika ditegur tadi, karena bikin kesalahan, karena dia punya jabatan tinggi, dan kuat, kokoh, jago sekali, apa yang terjadi? Ayat yang ke-19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Perhatikan, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Perhatikan. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah atas rakyat negeri itu. Harusnya dia tetap menjadi raja kalau dia melakukan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi karena bertindak gegabah, bertindak sembrono, yang bukan menjadi bagiannya dikerjakan, akhirnya apa? Ditolak Tuhan. Kita seringkali melakukan hal sama. Problem, kejadian, kehancuran, kekacauan yang terjadi dalam diri kita ini, karena kita sering melakukan hal yang melanggar ketepatan Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri, kita melakukan semau sendiri dan ujungnya kita sendiri yang tanggung. Lebih baik hari ini kita bertindak hati-hati. Kita jaga tubuh pun juga harus hati-hati, itu tanggung jawab kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, kita harus jaganya dengan baik. Pola makan kita, pola hidup kita harus hidup teratur, tertib. Karena Roh Kudus kan roh yang tertib, bukan kacau dan sembarangan. Makanya belajar terus, tambah hari hidup kita tambah diubahkan. Tambah hari tambah diubahkan. Tambah hari tambah diubahkan. Ketika hidup kita ini diubahkan, semakin hari, semakin kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Saya bersyukur Bapak Ibu, rajin dengerin apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Ketika engkau belajar terus dengan setia, dan engkau jalanin firman yang saya sampaikan ini, memang kadang agak dalam, agak berat. Tapi ketika dengan sungguh-sungguh melakukannya, apa yang terjadi? Hidup pasti diubahkan. Hidup pasti diubahkan. Kita belajar terus ya, pikul salib sangkal diri mati daging. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan setiap hari. Selama pakai tubuh daging ini, kecenderungan tubuh daging ini menyeret kita dalam kelemahan dan dosa serta pelanggaran. Tapi kita punya Tuhan yang memampukan kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Kalau kita berjalan dalam ketepatan ilahi, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tetapi kalau kita berjalan semau kita sendiri, ujung hidup kita malah jadi batu sandungan. Coba kita mau flashback dengan apa yang kita pernah kerjakan dan perbuat. Kenapa kok kita jadi batu sandungan bagi banyak orang? Coba koreksi. Kenapa? Karena apa? Tindakan kita, ucapan kita, kata-kata kita tidak tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita hidup ngawur, kita hidup sembrono, kita hidup asal-asalan, dan ujungnya ketemu problem dan masalah. Kita hari ini belajar setiap hari. Saya pun juga sampai hari ini belajar.
pingin menyenangkan hati Tuhan, pingin berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau hidup kita pingin sukses dan berhasil dalam segala hal, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil, dengar suara Tuhan dan lakukan. Pak, saya nggak bisa dengar suara Tuhan audible. Firman-Nya sudah ada tertulis kok. Baca dan hidupin, lakukan. Bapak Ibu, dengerin khotbah pengajaran ya, hamba Tuhan yang benar-benar murni, tulus. Dengerin apa yang diajarkan dan hidupin. Engkau akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tapi kalau kita berjalan semau kita sendiri, harusnya kita menggenapi destinasi Tuhan sampai garis akhir, nggak taunya di tengah jalan berhenti. Kita selesai dengan tugas yang belum sampai kita selesaikan. Hari ini kita mau jadi orang-orang yang benar-benar tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Step by step, berjalan terus, berubah terus, diubahkan terus, berjalan dalam ketepatan nilai. Terus tambah hari, tambah diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan, sehingga hidup kami tetap menyenangkan hati-Mu, berjalan dalam ketetapan-Mu, mengasihi Engkau, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati pekerjaan bisnis usaha atau apapun yang dikerjakan, Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Berkati untuk orang-orang yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, biar anugerah, kemurahan, kasih setia-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Tetap berdiri, pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu,
kami mencintaimu. Kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, Hinanalamaya-se, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanarama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, Yanaralamo. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu.
menyenangkan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah.
Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan
berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih steak dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.